Pembuat onar menolak untuk mendengarkan saat dia langsung menerkam, dan naik ke punggung pria itu, membawa semua yang bisa ditukar dengan uang bersamanya. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia kembali ke kuil yang ditinggalkan di atas bukit. Keesokan harinya, pria itu berpapasan dengan pembuat onar lagi. Sekali lagi, dia naik ke atasnya dan mencoba mencari barang-barang berharga di tubuhnya. Namun, kali ini, dia mengeluarkan koin tembaga. Tapi, pembuat onar masih mengosongkannya. Pada pertemuan ketiga mereka, pria itu memang tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya, jadi dia akhirnya memberikan jubahnya padanya. Pembuat onar mengenakan jubah dan mengikutinya. Mereka akhirnya mencapai tepi tebing, di mana dia melihat pria itu terbang menyeberang ke kuil yang ditinggalkan di sisi lain. Aku merinding. Alexa sepertinya dirasuki oleh pembuat onar. Meskipun Alexa membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan adegan ini, itu hanya karena dia menginginkannya menjadi sempurna. Dia sangat serius bahkan sebagai pembuat onar. Malam itu saat Alexa selesai syuting, Adira berlari membawa barang-barang yang dikirimkan oleh Kenzie. Alexa dengan serius mempertimbangkan para aktris di lokasi syuting dan meminta banyak produk dan obat wanita. Setelah ini, para pemain dan kru tidak punya hal lain untuk dikeluhkan. Terutama karena Alexa secara khusus memperhatikan bahwa aktris dengan banyak gigitan nyamuk, karena golongan darah B-nya dan dia juga membelikan obat untuk aktris yang alergi. Semua yang dia lakukan, memaksa para aktor yang awalnya tidak menyukainya untuk mengaku kalah. Siapa sangka, saat kami menghinanya di belakang, dia menanggapi kebencian dengan kebaikan dan melakukan sesuatu yang bahkan asistenku tidak akan bisa melakukannya. Aku yakin dia sengaja terlambat hari ini juga. Itu adalah caranya untuk menurunkan ekspektasi sutradara. Aku menyerah. Aku tidak bisa membenci seseorang yang begitu bijaksana. Aku mengaku kalah. Di atas segalanya, bahkan direktur diyakinkan oleh Alexa ketika dia membawakannya produk khusus dari kota. Tentu saja, Baim juga menerima sesuatu. Tapi, Adira tidak tahu bagaimana memberikannya padanya. Setiap kali dia melangkah keluar dari tendanya, dia akhirnya akan kembali. Haruskah aku pergi? Adira ragu-ragu. Namun, saat dia berbalik, dia menabrak tubuh Baim. Ah! Adira berteriak kaget, tapi mulutnya dengan cepat ditutup oleh Baim. Diam, apa yang sedang kamu lakukan? Adira berjuang keluar dari pelukannya dan mundur beberapa langkah. Aku pergi mandi di danau terdekat dan baru saja kembali. Apakah kamu mencariku? Baim menjawab dengan tenang. Tidak. Adira menjauhkan diri saat wajahnya memerah. Saat dia melihatnya menjauh, tatapan Baim menjadi gelap. Tidak butuh waktu lama sebelum Alexa dan kru bergaul dengan harmonis. Sutradara juga tidak lagi menggunakan dia sebagai pembanding, meskipun dia bangun pagi setiap hari untuk melatih gerakannya. Ini karena Alexa datang cukup terlambat sesekali untuk mengingatkan direktur bahwa dia bukan orang yang rajin. Lambat laun, syuting mulai berjalan lancar. Karena keseriusan Alexa dan Baim, aktor lain juga menjadi lebih serius. Juga, karena profesionalisme Alexa, 15 hari adegan non-aksi, akhirnya diselesaikan dalam 5 hari. Di lokasi syuting ini, Alexa hanya memiliki adegan aksi yang tersisa. Adegan aksi pertamanya mengharuskannya menggunakan tali kekang dan kabel untuk terbang melintasi tebing yang akan dibuat menggunakan efek khusus. Alexa, kita akhirnya mencapai bagian yang kamu suka. Kamu menolak tembakan untuk kabel ini. Ayo puaskan kamu sekarang. Seluruh pemain tertawa. Alexa juga tertawa. Semua orang tahu bahwa suasana hati Alexa cukup baik. Tapi tidak ada yang tahu itu karena Kenzie telah berjanji akan berkunjung hari ini. Sulit untuk memahami mengapa, meskipun mereka telah menikah cukup lama,
Begitu Alexa memikirkan Kenzi, detak jantungnya akan meningkat. Hatinya dipenuhi dengan emosi seperti itu adalah pertama kalinya dia bertemu cinta pertamanya. Dengan cuaca buruk hari ini, ada kemungkinan besar terjadi badai petir, jadi syuting Alexa akan ditunda. Dengan pengumuman direktur, semua orang tiba-tiba memiliki banyak waktu luang. Alexa, mengapa kamu berubah? Kami hanya menunda pengambilan gambarmu, bukan membatalkannya. Adira bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Alexa menghapus riasannya. Kenzi akan datang, jawab Alexa. Adira tertawa terbahak-bahak. Dia selalu berpikir bahwa Alexa tidak peduli dengan apapun, tapi ternyata dia masih peduli dengan penampilannya di depan Kenzi. Kamu memang terlihat agak jelek, tapi cepat atau lambat dia akan melihatnya di layar. Kurasa Tuan Kenzi tidak akan keberatan. Aku ingin memeluknya. Bagaimana dia bisa memeluknya dalam kondisinya saat ini? Adira tiba-tiba berhenti bicara, karena dia menyadari Alexa tidak pernah menyembunyikan perasaannya pada Kenzi. Alexa, tunggu aku akan membantumu, panggil Adira sambil mengejarnya. Tidak jauh dari situ, seorang pria kurus menyaksikan kedua wanita itu meninggalkan lokasi syuting. Dia menghela nafas saat tangannya dipenuhi keringat. Segera, Alexa akan terhubung ke kabelnya. Dia berharap, kerusakan yang dia buat pada kabel tidak cukup untuk melukai Alexa terlalu serius. Di puncak gunung, hujan tidak turun. Tapi di bawah gunung, hujan deras. Beberapa kota terdekat dilanda badai besar ini, jadi Kenzi terjebak di jalan karena ini. Tuan, tidak mungkin untuk melewatinya, terlalu berbahaya, kata Gilang dengan cemas sambil melihat cuaca basah di luar. Bagaimana kalau kita pergi besok saat cuaca cerah? Bahkan jika kamu pergi sekarang, kamu akan membuat Nyonya khawatir. Kenzi meletakkan dokumen di tangannya. Dalam tatapannya yang kuat ada rasa urgensi, berhenti di hotel terdekat dan hubungi kru produksi. Lihat apakah mereka membutuhkan bantuan. Oke, Gilang menganggukkan kepalanya saat dia berbalik. Setelah itu, Kenzi tanpa daya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Alexa. Dia hanya bisa tenang setelah mendengar suara Alexa. Halo, istriku, kamu baik-baik saja? Alexa terkejut dengan cara Kenzi memanggilnya. Siapa sangka kata-kata ini akan mengalir dari mulutnya begitu alami dan begitu menghangatkan. Aku baik-baik saja, tidak hujan di puncak gunung. Jangan khawatir, jawab Alexa. Aku baru saja melihat beritanya. Kota-kota terdekat semuanya kebanjiran. Di mana kamu sekarang? Kita sudah setengah jalan. Tapi Gilang sudah memutar mobilnya. Kita menuju ke hotel terdekat untuk 1 malam dan akan pergi begitu cuaca cerah. Setelah mendengar tanggapan Kenzi, Alexa sedikit khawatir, kenapa kalian tidak kembali ke Indonesia? Kalian bisa datang lain kali. Aku tidak ingin mengingkari janji yang kubuat padamu, jawab Kenzi. Jangan khawatir, aku ada di dekatnya. Jika dia tahu bahwa Kenzi akan bergegas ke sisinya seperti ini, dia tidak akan menyetujui saran Kenzi untuk bertemu setiap 5 hari. Terutama karena dia tahu dia lelah dan memiliki banyak pekerjaan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Hubungi aku sesekali untuk memberitahu aku bahwa kamu aman. Oke. Gilang tidak tahu apakah dia sedang membayangkan sesuatu. Tetapi setelah dia kembali dari bertemu orang tuanya dengan Natalie, dia merasa bahwa perhatian Kenzi untuk Alexa sekali lagi telah meningkat 1 level. Bagaimana dia bisa tetap bersikap dingin kepada semua orang sambil memfokuskan semua kelembutannya pada 1 orang? Gilang, apakah kamu sudah menghubungi kru produksi? Mendengar pertanyaan ini, Gilang tersentak dari linglung. Tuan, direktur berkata jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir?
Harta karunia yang paling berharga masih ada di puncak gunung. Alexa, Tuan Kenzi tidak bisa hadir, bukan? Adira meraih lengan Alexa dengan nyaman saat dia melihat ekspresi Alexa berubah. Jangan khawatir, selalu ada lain kali. Ditambah lagi, dengan kemampuan Tuan Kenzi, tidak ada situasi yang tidak bisa dia atasi. Kamu belum menikah, jadi kamu tidak akan mengerti. Adira, meskipun dia tampak tak terkalahkan di mata semua orang, aku akan tetap mengkhawatirkannya. Alexa menundukkan kepalanya dan melihat ke teleponnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.